Tinggal menghitung hari jelang pernikahan, ada sederet kejutan yang mencuat di balik persiapan pernikahan Raffi Ahmad. Ya, setelah berkonsultasi dengan pengacara Hotman Paris Hutapea tentang perjanjian pisah harta pranikah, pekan ini lagi-lagi Raffi menguntai kejutan. Karena diam-diam, Raffi bersama Nagita Slavina menemui seksolog kondang Dr. Boyke di klinik pribadinya di Jakarta. Ada apa gerangan? Belum resmi menikah, mengapa Raffi dan Gigi sang calon istri sudah bertandang ke klinik pasangan suami istri atau pasutri milik Dr. Boyke untuk berkonsultasi? Usut punya usut, rupanya Raffi khusus berkonsultasi kepada Dr. Boyke untuk segera memiliki momongan dalam waktu dekat. Emang kalau ngobrol konsultasi sama semua orang yang memang bisa memberikan ilmu buat kedepannya di dalam sebuah pernikahan, ya kenapa enggak gitu. Kalau Raffi kan, aku pengen punya anaknya banyak. Dengar, saya bilang, punya anak tuh bukan kayak kita kayak marmut. Ya, semua tuh harus direncanakan. Suplemen saya selalu mengatakan berarti banyak makan toge, makan kerang. Kalau si giginya, anjurkannya juga banyak makan vitamin E, kacang hijau, ya. Kemudian yang berkaitan dengan vitamin E, ya. Kemudian juga vitamin C untuk kulitnya. Dia kan mau nikah. Mau nikah tuh kan mesti cantik. Ya, kalau kita orang-orang Jawa itu kan bahkan sampai dipingit dan sebagainya. Jadi dia juga kalau bisa sih jangan terlalu sering muncul-muncul dulu. Jadi sehingga ketika dia datang itu pangling, auranya kelihatan. Ya, H-20 hari jelang pernikahan, Raffi seolah tak sabar untuk segera menjalin kehidupan baru perkawinan dengan Gigi. Buktinya tidak hanya giat berkonsultasi secara diam-diam kepada sejumlah pihak, Raffi pun tak tanggung-tanggung dalam mempersiapkan busana pesta pernikahan bagi sederet keluarganya. Bagaimana tidak? Khusus untuk busana keluarga Raffi, juga Gigi, serta sederet sahabat seperti Ayu Dewi dan Luna Maya, Raffi rela membayar belasan baju karya desainer kondang Ana Avanti yang terkenal mahal. Baju-baju yang dipesan secara terpisah untuk acara akad nikah pada tanggal 17 Oktober hingga 2 pesta resepsi di Jakarta dan Bali tersebut, kabarnya Raffi sampai harus mengeluarkan budget ratusan juta rupiah untuk busana yang memang indah dan mewah ketika dikenakan oleh ibunda Raffi saat fitting baju berikut ini. Panjang gitu. Aku panjang kalau aku pikir kan aku panjang dari awal. Tapi mbaknya bikinnya pendek. Terus saya udah bilang sama lo, ini belakangnya nanti bolong, biasanya tangannya Si Dodo mana sih? Ya memang hari ini agendanya fitting baju saya, anak-anak dan urusan saya. Udah puas aja dengan Puas, saya senang banget. Ya siapa sih yang mau pakai baju? Nggak ada. Kalau temanya sih ya tetap ke Jawa gitu, ke Jawa. Sebenarnya ya di Jawa di Rizal. di kota lain ada juga enggak? Oh yang ada di Bali itu di Bali yang mungkin setelah ini, tapi di sana lebih acara kekeluargaan, party seperti itu, hanya keluarga ini aja dan sahabat-sahabatnya. Di Balinya ya, di Alila Batam. Akan nikah kapan dan di mana? Insya Allah tanggal 25 ya. Di Bali Jakarta? Jakarta insya Allah tanggal 19. Akan nikah? Insya Allah tanggal 17. Tidak hanya mempersiapkan busana pernikahan, Raffi juga kian gencar mengejar target menyelesaikan renovasi rumah barunya di Bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan untuk menggelar rangkaian prosesi pernikahan. Pasalnya di rumah yang konon menyedot biaya renovasi lebih dari 2 miliar rupiah itu, Raffi akan menggelar rangkaian acara pengajian jelang nikah hingga siraman khusus untuk keluarga besarnya dengan balutan adat Sunda. Targetnya kan memang rumah yang di sana itu di Grand Andara mau dipakai buat pengajian, buat siraman. Jadi diusahakan sebelum pertengahan Oktober itu udah jadi, maksudnya bukannya jadi isi barang tapi udah rapi untuk dipakai untuk acara pengajian siraman dari keluarga saya di sana. Kalau keluarga Gigi ya di rumahnya sendiri. Acara adat-adat biasa aja, mungkin dari aku adat Sunda, mungkin dari dia adat Jawa, terus ya ada siraman, mungkin ada pengajian, nanti ada syukuran sama anak yatim kalau nanti. Terus ada, ya udah gitu-gitu aja, nggak ada sesuatu yang diada-adain gitu, sesuai dengan pakemnya aja. Kan siramannya aku mau pakai adat aku sendiri, Gigi pakai adat dia sendiri, jadi aku pakai Sunda, dia pakai resepsinya mungkin pakai adat Jawa. Uniknya kian mendekati hari H pernikahan, persiapan perkawinan Raffi pun diwarnai insiden mengejutkan. Bagaimana tidak?
2 tahun tak pernah bersilaturahmi dengan Yuni Syara sang mantan pasca putus dan konon diwarnai konflik, tapi pekan ini tiba-tiba saja Raffi bersama Gigi sang calon istri secara tak sengaja bertemu dengan Yuni di sebuah acara. Uniknya alih-alih terlibat insiden emosional, pertemuan antara mantan kekasih dan calon istri Raffi itu justru terbingkai harmonis tanpa ada setitik pun cekcok. Bahkan Raffi khusus mengundang Yuni datang ke pesta resepsi pernikahannya dan meminta Yuni untuk menyanyi di atas panggung hiburan pelaminan Raffi dengan Gigi. Sempat merencanakan pernikahan dengan Raffi namun berujung gagal yang diwarnai konflik. Mungkinkah Yuni sanggup dan bersedia untuk memenuhi undangan Raffi serta menyanyi di depan pelaminan sang mantan? Saya dengar Raffi mau menikah, saya senang karena menikah dengan perempuan yang baik, dengan perempuan yang cantik dan terpelajar gitu. Jadi saya ikut senang. Itu tulus dari saya. Ada suatu pertemuan dan kebetulan Raffi sama Gigi datang, dan di situ juga ada Yuni Syara, katanya ada Dewiu, Vina Panduwinata gitu. Raffi kan udah bilang apapun semua mantan-mantannya insya Allah diundang semua. Ya alhamdulillah lah semua. Kalau kita lagi ada sesuatu hal, kita lagi ada masalah sama orang juga kan pada saat itu kesel, tapi dengan proses waktu sehari 2 hari aja dari jam ke jam juga kan kita udah semua emosi kita kan udah ini lagi lah gitu kan, udah normal kembali gitu kan. Kan ke manusia kan udah ditakdirkan kan untuk saling mengasihi, menyayangi gitu kan, seperti itu. Permintaan khusus agar Yuni Syara sang mantan menyanyi dalam pesta perkawinan hanyalah sepenggal kisah spektakuler di balik persiapan pernikahan Raffi Ahmad dan Gigi. Pasalnya tidak hanya Yuni, Raffi pun digadang-gadang telah menggandeng sejumlah band legendaris bertarif mahal seperti grup band Dewa hingga Padi untuk tampil di panggung pelaminannya nanti. Tak pelak, budget pernikahan Raffi pun mendulang teka-teki. Menggelar 3 kali rangkaian acara dari akad nikah sampai 2 resepsi di Jakarta dan Bali, benarkah Raffi sampai harus menggulirkan budget fantastis 7 miliar rupiah? Entahlah. Yang jelas, Raffi bahkan tak mengelak bahwa budget pernikahannya kini bahkan telah membengkak sedikit meleset dari yang diperkirakan. Benarkah Raffi mulai kewalahan dengan budget pernikahannya yang super mahal? Insya Allah udah, dari semuanya sih udah harusnya mah udah ya. Cuman ya kadang kan kita nggak pernah bisa prediksiin, suka ada penambahan, budgetnya nggak terduga ataupun apa. Jadi ya mudah-mudahan aja nggak sesuai dengan yang dihitung dari awal. Iya sih ya, baju seperti itu ya pasti memerlukan ada budget khusus lah ya, tapi nggak seperti yang kita pengennya mahal enggak. Kabarnya kata sampai miliaran ya? Enggak, baju nggak sampai miliaran, nggak ada baju miliaran, bohong. Buat Ganesha semua, saya minta doanya mudah-mudahan jadi hari pernikahannya saya, Raffi dan Nagita diberi kelancaran, diberi kemudahan. Amin. Camelia Malik tampak bahagia di hari pernikahan putri pertamanya, Azalia Malika Capri. Hasil buah cintanya dengan sang mantan suami, Hari Capri. Azalia dipersunting pangeran hatinya yang bernama Hizkia Nikolai Junior Rosok. Di hari bahagia putri mereka, Camelia dan Hari tampak kompak. Nah, seperti apakah prosesi pernikahan putri pertama Camelia dan Hari Capri tersebut? Dan seperti apa pula kebahagiaan mereka? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.